Anjungan listrik mandiri atau ALMA dapat Anda jumpai di sejumlah pelabuhan di tanah air. Meski belum tersebar luas, tetapi dampak kehadiran sumber listrik untuk kapal itu cukup signifikan, terutama dalam mengurangi emisi karbon dan menurunkan biaya bongkar muat saat bersandar. Mungkin tak banyak yang tahu saat proses bongkar hasil tangkapan laut ternyata memakan waktu dan membutuhkan tenaga listrik. Nah, para nelayan sendiri ini harus menyiapkan genset berikut bahan bakarnya untuk memiliki pasokan listrik saat kapal bersandar dan melakukan bongkar muat. Nah, kebayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli BBM dan belum lagi dampak pencemaran lingkungan akibat gas karbon yang dihasilkan dari genset. Dampak gas karbon memang tidak bisa dirasakan langsung karena prosesnya panjang dan tak kasat mata. Begini, awalnya gas karbon menumpuk dan juga mencemari udara, lalu berdampak pada perubahan suhu dan iklim bumi. Hal ini juga mempengaruhi pola panen yang tidak menentu, pasokan pangan yang jadi berantakan, sampai ke harga pasar yang tidak stabil. Belum lagi permasalahan penyakit pernafasan. Ujung-ujungnya emisi ini berdampak buruk pada masyarakat. Makanya pada pertemuan B20 di Bali tahun 2022 lalu, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengurangi emisi karbon menjadi emisi nol atau net zero pada 2060. Untuk mewujudkan komitmen ini perlu adanya transisi ke energi bersih. Salah satunya dengan membangun anjungan listrik mandiri atau ALMA di pelabuhan. Dan sejak tahun 2021, perusahaan listrik negara atau PLN telah membangun sejumlah ALMA di pelabuhan yang ada di tanah air. Salah satunya ada di Pelabuhan Bongkar PLTU Suralaya, Banten. Di sini ada ALMA berkapasitas 1.500 kV ampere dari hasil kolaborasi PLN dengan perusahaan pelayaran nasional yang bergerak pada jasa angkutan laut PT Pelayaran Bahtera Adiguna. Besarnya kebutuhan listrik untuk bongkar muat isi kapal mendorong subholding PLN ini membangun ALMA di PLTU Suralaya. Selain itu, juga untuk menjaga mutu kualitas udara. Salah satu tahapan dari PT BAG untuk nantinya menyongsong net zero emission yang dicanangkan oleh PLN dan juga pemerintah Indonesia di tahun 2060. Berawal dari situ, maka dari PT Pelayaran Bahtera Adiguna berinisiatif untuk melaksanakan instalasi peralatan anjungan listrik mandiri ALMA ataupun onshore connection di Jeti 1 PLTU Suralaya, sehingga harapannya dengan nantinya sudah terinstalasi dan operasionalnya onshore connection tersebut, selain mengurangi biaya juga tentunya akan menimbulkan dampak positif, yaitu terwujudnya green port untuk Jeti 1 PLTU Suralaya dengan pengurangan emisi gas buang kapal yang sedang bersandar di sana. Dari operasional kami di tahun 2024, dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan September, didapatkan penurunan emisi CO2 sebesar 751 ton CO2 dari tidak beroperasinya auxiliary engine selama kapal kami menggunakan onshore connection. Ya, sejak menggunakan ALMA sebagai sumber energi bersih untuk bongkar muat, pembuangan gas emisi turun signifikan hingga 80 ton lebih karbon dioksida. Tak lagi memakai energi fosil, juga menghemat biaya operasional hingga 200 juta rupiah per bulan. Transformasi energi bersih untuk pelayanan listrik yang mudah, terjangkau, dan andal ini juga menyasar nelayan hingga warga di daerah pesisir Nusantara. Kolaborasi PLN dengan berbagai pihak untuk membangun ALMA punya tujuan agar menghadirkan pelabuhan hijau serta menopang sektor ekonomi di bidang transportasi laut dan perikanan. Program ini bisa maksimal dan bisa diterima oleh
masyarakat, khususnya yang membutuhkan ya dalam hal ini adalah untuk smart fishery atau mungkin smart port gitu ya. Nah, maka dukungan yang dibutuhkan dari PLN adalah regulasi untuk bisa memayungi kita untuk memperluas atau amplifikasi program ini biar lebih cepat gitu. Kami berharap kementerian yang menaungi pelabuhan atau mungkin Kementerian Perhubungan gitu ya atau Kementerian Kelautan ini juga bisa bekerja sama dengan PLN supaya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia saat ini juga bisa menggunakan anjungan listrik mandiri ini. Kehadiran ALMA tentunya akan memberikan kemampuan bagi PLN untuk juga menghadirkan green energy. Karena apa? Kapal-kapal tersebut tidak harus menyalakan mesinnya yang artinya mengurangi penggunaan solar, asap, tapi digantikan dengan listrik dari PLN. Tentunya port juga menjadi jauh lebih bersih, rapi, dan tentunya juga green energy menjadi sesuatu yang sangat mungkin diwujudkan dengan kehadiran ALMA ini di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Sejak 2021 hingga September 2024, jumlah ALMA mencapai 149 pelanggan dengan total daya 3,28 megavolt ampere. ALMA paling banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara. Adapun ALMA dengan kapasitas di atas 500 kilovolt ampere untuk melayani kapal sandar seperti kargo umum, peti kemas, yah, dan kapal tunda. Jika kolaborasi terjalin untuk menghadirkan ALMA di seluruh pelabuhan, tak terbayang berapa besar dampak lingkungannya, terutama mengurangi emisi karbon. Selain itu, besarnya biaya bongkar muat kapal untuk pembelian energi fosil bisa dikurangi dengan beralih ke ALMA sebagai sumber energi bersih. Dan tentunya target Indonesia untuk mencapai net zero karbon pada 2060 bukanlah isapan jempol belaka. Priscilia Claudia, Nadia Kartika, dan Muhammad Kadafi melaporkan.